Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan makanan pada manusia berfungsi untuk mengolah atau mengurai makanan menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan ini diperlukan untuk sumber energi. Ya. Proses pencernaan makanan di dalam tubuh itu ada dua proses, yaitu proses secara mekanik, yaitu untuk mengubah makanan dari ukuran yang lebih besar menjadi ukurannya lebih halus. Proses pencernaan mekanik itu dengan menggunakan bantuan gigi, lidah, dan gerak peristaltik alat-alat pencernaan makanan. Yang kedua, proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara kimiawi itu dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Ya. Enzim pencernaan ini bisa merubah molekul-molekul makanan yang kompleks menjadi zat-zat makanan atau sari makanan yang lebih sederhana. Untuk lebih jelasnya bagaimana proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita, perhatikan penjelasan berikut ini. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ saluran pencernaan dan organ kelenjar pencernaan. Organ pencernaan pada manusia diantaranya hati, kantong empedu, dan pankreas. Hati menghasilkan getah pencernaan berupa garam empedu, asam kolik, bilirubin, dan elektrolit. Fungsi hati diantaranya menjaga keseimbangan kadar gula dalam darah, membunuh kuman yang terdapat pada makanan dan minuman. Kantong empedu berfungsi menyimpan garam empedu yang dihasilkan hati. Getah empedu berfungsi mengemulsi lemak supaya mudah dicerna. Garam empedu berwarna kuning karena mengandung bilirubin. Bilirubin yang mengubah tinja menjadi berwarna kuning. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin. Hormon ini berfungsi mengatur pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen atau gula otot yang disimpan di hati. Apabila produksi insulin terhambat di dalam pankreas akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Saluran pencernaan secara berurutan tersusun dari organ sebagai berikut. 1. Rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. 2. Kerongkongan atau esophagus untuk menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. 3. Lambung. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi kurang lebih selama 4 jam. 4. Usus halus. Ada 3 macam usus halus, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau yeyenum, usus penyerapan atau ileum. Usus halus menghasilkan enzim, diantaranya enzim sukrase, yaitu merubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Enzim maltase merubah maltosa menjadi glukosa. Enzim laktase merubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. 5. Usus besar merupakan tempat fermentasi atau pembusukan sisa makanan dengan bantuan bakteri coli yang ada pada usus besar. 6.
Poros anus atau rektum merupakan tempat untuk menampung sementara feses sebelum dikeluarkan dari anus. 7. Anus merupakan alat defekasi untuk mengeluarkan zat sisa pencernaan berupa feces. Setelah mempelajari organ pencernaan dan saluran pencernaan, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas bagaimana proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Makanan di dalam rongga mulut mengalami dua proses, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, makanan dihaluskan dengan bantuan lidah dan gigi. Pencernaan makanan secara kimiawi di dalam rongga mulut dengan bantuan enzim yang terdapat dalam air ludah. Air ludah diproduksi oleh 3 pasang kelenjar, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Air ludah mengandung enzim amilase atau petialin yang berfungsi menguraikan amilum menjadi glukosa. Makanan di dalam rongga mulut dibentuk menjadi bolus dan selanjutnya masuk ke dalam kerongkongan. Makanan berupa bolus di dalam kerongkongan bergerak menuju ke lambung dengan didorong oleh gerak peristaltik dinding kerongkongan. Makanan di dalam lambung diproses secara kimiawi dengan bantuan getah lambung, yaitu asam lambung yang berfungsi membunuh kuman yang ada pada makanan, pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton, dan renin berfungsi mengemulsi air susu menjadi kasein. Pencernaan makanan secara mekanik yaitu dengan adanya gerak peristaltik dinding lambung mengaduk makanan kurang lebih 3 jam di dalam lambung sampai makanan membentuk cime atau bubur asam. Kemudian makanan dari lambung akan masuk ke dalam duodenum. Di dalam duodenum, makanan dicampur dengan garam empedu yang dikeluarkan dari kantong empedu. Garam empedu diproduksi oleh hati. Makanan yang telah bercampur dengan garam empedu akan berubah warna menjadi kuning kecoklatan, dan dari duodenum makanan masuk ke usus penyerapan. Sari-sari makanan di dalam usus penyerapan akan diserap oleh pembuluh darah. Sebelum beredar ke seluruh tubuh, sari-sari makanan akan diseleksi oleh hati. Apabila pada makanan ada zat asing atau kuman, akan dilumpuhkan oleh hati. Sementara sisa-sisa zat makanan yang tidak diserap oleh usus penyerapan akan masuk ke usus besar. Sisa makanan akan dibusukkan dengan bantuan bakteri E. coli. Hasilnya adalah air dan feces. Airnya akan diserap oleh tubuh, sementara feces akan dikeluarkan melalui anus.